Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya. Perkenalkan, saya Atin Supartini dengan nomor induk mahasiswa 205160002 dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Matematika semester 4 di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan aplikasi GeoGebra dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester genap mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sopian, MPD. Adapun tutorial yang disajikan pada video kali ini diantaranya: yang pertama, cara menentukan titik potong antara grafik fungsi linier dan grafik fungsi kuadrat menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang kedua, menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat dan fungsi polinom pangkat 3. Yang ketiga, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan persamaan polinom pangkat 3. Dan yang keempat, menentukan sebuah persamaan polinom pangkat 3 yang semua akar-akar persamaannya merupakan bilangan bulat. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan menentukan titik potong antara grafik fungsi linier dan grafik fungsi kuadrat menggunakan aplikasi GeoGebra. Langsung saja pada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buka aplikasi GeoGebra. Teman-teman bisa mendownload aplikasi GeoGebra ini di Google atau di Play Store. Pada kali ini saya menggunakan aplikasi GeoGebra pada handphone. Selanjutnya, kita pilih menu graphing. Nah, ini merupakan tampilan pertama pada menu graphing tersebut. Selanjutnya kita masukkan fungsi linier. Apa sih fungsi linier itu? Fungsi linier adalah suatu fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 1. Kita masukkan fungsi liniernya, misalnya fungsi fx sama dengan 5x ditambah 2. Bisa kita lihat teman-teman, di sini ada grafik berwarna merah. Ini merupakan grafik fungsi linier ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan fungsi kuadrat. Teman-teman masih ingat kan fungsi kuadrat itu apa? Iya, fungsi kuadrat merupakan fungsi polinom yang pangkat variabel tertingginya adalah 2. Kita masukkan saja, misalnya fungsinya yaitu fungsi gx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Nah, di sini muncul grafik berwarna coklat muda ya teman-teman. Itu merupakan grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya, untuk menentukan titik potong antara grafik fungsi linier dan grafik fungsi kuadrat, kita pilih peralatan, lalu pilih perpotongan dua objek. Lalu kita klik pada grafiknya. Muncul perpotongan antara kedua grafik fungsi ini, yaitu ada di titik A dengan 8,42 dan B yaitu 0,2. Selanjutnya kita juga bisa mengubah warna dan juga format keterangan dari titik A dan B ini dengan cara mengklik titik A, lalu ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Kita klik yang titik 3. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa mengatur warnanya sesuka hati teman-teman. Misalnya warna pink ya. Lalu kita juga atur format keterangannya. Dari yang nilai nama menjadi nama dan nilai. Sehingga seperti ini ya teman-teman. Ada namanya yaitu A dan nilainya yaitu 8,42. Begitu pula yang B, kita juga bisa mengubah warnanya menjadi hijau misalnya, dan juga format keterangannya menjadi nama dan nilai. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa titik potong antara grafik fungsi linier dan grafik fungsi kuadrat ini yaitu ada 2. Titik A yaitu 8,42 dan titik B yaitu 0,2. Seperti itu teman-teman.
Baik teman-teman, setelah kita melewati tutorial yang pertama, selanjutnya kita masuk ke tutorial yang kedua, yaitu menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat dan fungsi polinom pangkat 3. Selanjutnya langkah-langkah untuk tutorial yang kedua, kita masukkan fungsi kuadratnya. Ingat, fungsi kuadrat itu bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kita masukkan saja fungsinya, misalnya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2. Nah, lihat teman-teman, di sini ada grafik berwarna orange ya. Nah, itu merupakan grafik fungsi kuadrat. Lalu untuk menentukan titik puncak grafik fungsi kuadrat ini, kita pilih peralatan, lalu pilih ekstrimum dan pilih atau tekan grafiknya. Nah, munculkan nilai ekstrim atau titik puncak pada grafik ini, yaitu 2,-2. Lalu kita juga bisa mengubah warna dan juga format keterangan titik ini. Ubah saja sesuka hati teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita masukkan fungsi polinom pangkat 3. Ingat teman-teman, untuk bentuk fungsi polinom pangkat 3 yaitu ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d ya. Lalu kita masukkan misalnya fungsinya gx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 4x dikurang 4 ya. Nah, lihat teman-teman, grafiknya seperti ini. Terlihat grafik berwarna ungu ya. Nah, untuk menentukan titik puncaknya seperti yang tadi, pilih peralatan, lalu pilih ekstrimum, dan klik pada grafik yang berwarna ungu. Nah, muncul nilai ekstrim atau titik puncak pada grafik fungsi polinom pangkat 3. Lalu kita juga bisa mengubah warna dan juga format keterangan. Kita ubah sesuka hati, lalu format keterangannya menjadi nama dan nilai. Yang ini juga sama ya teman-teman, kita ubah warnanya, lalu format keterangannya juga diubah menjadi nama dan nilai. Nah, seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, titik puncak pada kedua grafik fungsi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tutorial yang ketiga, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan persamaan polinom pangkat 3. Kita masukkan persamaan kuadrat. Tadi ada fungsi kuadrat, sekarang ada persamaan kuadrat. Apa ya bedanya fungsi dan persamaan? Fungsi bentuknya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, sedangkan persamaan bentuknya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kita masukkan saja, misalnya persamaan x kuadrat ditambah 8x dikurang 4. Nah, grafiknya seperti ini ya teman-teman, berwarna orange. Lalu kita tentukan akar-akar persamaannya dengan memilih peralatan, lalu pilih roots, dan kita klik pada grafik persamaannya. Nah, munculkan akar-akar dari persamaan x kuadrat ditambah 8x dikurang 4 sama dengan 0 ini, yaitu bisa dilihat ya oleh teman-teman sendiri. Selanjutnya kita juga bisa mengubah warna dan format keterangan akar-akar ini. Kita ubah warnanya
B juga kita ubah. Menjadi nama dan nilai. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan persamaan polinom pangkat 3. Persamaan polinom pangkat 3 bentuk umumnya yaitu AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D sama dengan 0 ya teman-teman. Kita masukkan persamaannya, misalnya X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat lalu ditambah X ditambah 6. Seperti ini tampilannya ya teman-teman. Grafiknya berwarna ungu ya, maaf. Lalu kita tentukan akar-akar persamaannya dengan memilih peralatan, lalu kita pilih roots juga, dan kita klik pada grafik persamaannya yang berwarna ungu. Nah, seperti ini. Nah, munculkan akar-akar dari persamaan polinom pangkat 3, yaitu ada 3. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Lalu untuk membedakan, teman-teman bisa mengubah lagi akar-akarnya, warnanya, dan juga format keterangannya. Ini juga sama, kita ubah. Ini ya teman-teman. Mohon maaf ini akar-akarnya berdempetan karena ini melalui handphone. Kalau melalui laptop sepertinya bisa digeser ini akar-akarnya, nilainya. Ini kalau di sini hanya bisa di zoom seperti ini ya teman-teman. Sini juga bisa dilihat oleh teman-teman akar-akar dari kedua persamaan berikut. Dan yang terakhir yaitu tutorial menentukan sebuah persamaan polinom pangkat 3 yang semua akar persamaannya merupakan bilangan bulat. Kita masukkan dulu persamaan polinom pangkat 3-nya. Misal di sini ada persamaan X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Seperti ini grafiknya bisa kita ubah warnanya menjadi warna merah. Lalu kita tentukan akar-akar persamaannya dengan memilih peralatan, lalu kita pilih lagi roots, lalu kita klik pada grafik persamaannya dan muncul akar-akar persamaan polinom pangkat 3 ini. Akar-akarnya bilangan bulat ya teman-teman, bisa dilihat. X1-nya yaitu negatif 6, X2-nya negatif 1, dan X3-nya yaitu 1. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa mengubah warna dari ketiga akar ini. Dan juga format keterangannya menjadi nama dan nilai.
3 ini memiliki akar-akar persamaan bilangan bulat seperti yang terlihat oleh teman-teman ya. Nah, untuk meyakinkan apakah persamaan polinom pangkat 3 ini akar-akarnya bilangan bulat atau bukan, teman-teman juga bisa menggunakan rumus atau cara manualnya, yaitu menggunakan rumus x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikali a tambah b tambah c ditambah x dikali a kali b ditambah b kali c ditambah a kali c dikurangi a kali b kali c sama dengan 0 ya teman-teman. Nah teman-teman, itulah 4 tutorial penggunaan GeoGebra dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan ada manfaatnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Semoga teman-teman senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan juga kebahagiaan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.